saya menjaga jarak dan pemerintahan karena saya tidak setuju dengan pemerintahan yang sekarang. Kebijakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Alhamdulillah, teman-teman, kita ketemu lagi di Japri. Saya ada tamu malam ini malam berkah. Lailatul Qadar. udah ada ketawa suara aja, kita sapa dulu. Bang Profesor, bukan Bang. Aduh, gak sopan saya, afwan. Profesor Refli Harun. Oh, jangan dong. Bang saja. Bang. Oh, Bang, Masya Allah. Kamu kelihatan tua. Bang Refli Harun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelumnya terima kasih Bang udah hadir di studio Dewa Putu Adi Official. Dewa Putu Adi ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita di sini bagi keberkahan, bagi dakwah, bagi cerita dan banyak lagi insyaallah. Amin amin. Abang sehat, Bang? Sehat walafiat. Masyaallah, luar biasa nih ngelihat perjuangannya Abang, lihat aktivitasnya Abang yang nggak berhenti-berhenti, Masya Allah. Semoga Allah kasih kesehatan terus, Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Kalau Ustadz sudah ngomong begitu tambah sehat saya. Insya Allah, Insya Allah. Belum lagi ada obat Kocengli nih. Kocengli. Ini sponsor ya. Sponsornya Insya Allah. Bang. Yep. Masyarakat, teman-teman semua di rumah ini tahu. Ya. Siapa Abang sebagai ahli? Yang tahu, yang nggak tahu juga banyak. kecuali dia kalau nggak punya TV di rumah. Jadi Abang kiprahnya itu sudah orang tahu sebagai ahli hukum tata negara, kemudian juga jadi saksi ahli, kemudian pernah jadi staf ahli segala macam. Tapi di perjuangan Abang sekarang ini Abang terlihat islaminya lebih kuat. Waduh. Oke. Pertanyaannya, itu betul atau salah? Soalnya kenapa saya nanya begitu, Bang? Ini, Bang. Ini teman-teman semua. Jadi kadang-kadang banyak artis, dia selebritis, kemudian dia kesini mulai belajar agama, mulai kelihatan berubah penampilannya lebih agamais, dibilang artis hijrah. Oke. Padahal waktu jadi artis, ya dia udah begitu. Dia udah begitu. Jadi bukan dari orang yang bengal, orang yang jahat, orang yang maksiat atau apa, kemudian dia berubah belajar agama, kelihatan di TV dibilang artis hijrah. Jadi kesannya dunia artis itu dunia glamor yang banyak maksiatnya. Nah, Abang komisaris umum Komisaris utama. Komisaris utama BUMN. Kata orang itu sarang, Bang. Abang ikut-ikutan atau enggak, Bang? Iya, jadi gini, kalau soal komisaris utama itu sudah selesai ya kan. Saya kan jabatan saya 2015, kemudian sempat pindah tapi tetap komisaris utama. Jadi terakhirnya 20 April 2020. Jadi rentang waktunya 18 Maret sampai 20 April. Kira-kira 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan? Ya, more than enough lah ya untuk pengalaman. Dan saya sudah membuat 3 buku. Buku pertama itu adalah BUMN dalam sudut pandang tata negara. Buku kedua itu menjadi komisaris utama antara profesionalisme dan idealisme. Ya. Kemudian yang ketiga itu hukum BUMN. Jadi paling tidak adalah jejak saya di sana. Nah, kalau itu ya insya Allah lah. Makanya saya tidak pernah takut sobat era sekalian. Sobat Ustadz Dewa teman-teman semua. Kita panggil teman-teman semua ya. Saya tidak khawatir dengan misalnya dugaan-dugaan meninggalkan jejak korupsi misalnya. Wah, insya Allah ya tidak ya. Jadi saya betul-betul ingin memanfaatkan jabatan itu kemarin itu ya betul-betul untuk belajar dan meninggalkan jejak yang baik. Ya tentu
semaksimal mungkin ya. Intinya kalau saya mendapatkan kesempatan lain misalnya di pemerintahan yang tentu yang saya ingin endorse ya kan. Kalau sekarang ini kan saya merasa bahwa saya menjaga jarak dengan pemerintahan karena saya tidak setuju dengan pemerintahan kebijakannya. Ya. Bukan orangnya. Bukan. Kebijakannya. Orangnya nggak boleh kita tidak suka, tapi kita menganggap bahwa ini bukanlah pemerintahan yang kita idam-idamkan, kita idealkan, ya kan? Karena itu saya berjuang untuk mengkritik, mengingatkan melalui YouTube saya. Okay. Soalnya kan banyak yang bilang, abang apa ya bahasanya? Sakit hati. Vokal mengkritik pemerintah sekarang. Karena abang ada di barisan sakit hati, dipecat atau gimana itu bahasa itu gimana bang? Insya Allah sangat tidak. Kenapa saya bilang sangat tidak? Saya itu kritis sudah sejak ketika masih menjadi komisaris utama. Masih sudah menjabat sudah kritis. Ya, jadi waktu itu ketika saya diminta menjabat, saya bilang sama Bu Rini, Bu, saya nggak mau berubah loh. Saya bilang saya akan tetap kritis. Oh silahkan katanya waktu itu ya. Cuman ada pesan sponsornya, kalau mau kritik kami kasih tahu saya dulu. Kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin. Dan itu tidak pernah saya lakukan dan tidak mungkin juga secara teknis bagaimana. Dan suatu waktu sekitar tahun 2015 saya ngomong juga sama beliau, Bu, kalau saya menjadi liability alias beban, berhentiin saja saya bilang. Oh enggak katanya. Nah ya udah, maka saya menjalankan peran menjadi komisaris utama, insya Allah dengan sebaik-baiknya, tentu semampu saya, ya kan, dan sangat serius sekali, sampai menghasilkan 3 buku. Tapi juga at the same time saya tetap menjalankan eksistensi saya sebagai ahli hukum tata negara. Jadi saya mengkritik kebijakan presiden dan saya kira puncaknya ya ketika saya banyak mengkritik soal governance pemilu 2019 yang dianggap orang wah ini kok Refli malah mengkritik Presiden Jokowi padahal dia komisaris utama. Okay lah. Padahal ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Enggak juga sebenarnya. Kenapa? Karena komisaris utama itu nggak bisa dibilang bahwa dia adalah part of government secara utuh karena dia kan sebenarnya ini kan perusahaan walaupun milik negara. Contohnya begini, Ustadz Dewa pemilik perusahaan menyerahkan pada profesional. Namanya profesional kan dia kan melakukan tindakan sesuai dengan keahlian dia kan. Sesuai yang dibutuhkan. Iya, kalau dia misalnya minta izin terus dan lain itu nggak profesional dia namanya. Betul. Jadi saya merasa insya Allah lah tidak ada sama sekali rasa benci, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Justru kalau saya sekarang ini berpikir kalau misalnya mendapatkan jabatan yang sama atau jabatan lebih tinggi, belum tentu saya mau. Karena? Nah, itu ya. Jadi gini, kalau mau jujur, terakhir ini kan saya banyak merenung soal ini orang akan meninggal juga kan? Nah, ketika meninggal juga, maka kita akan dihisapkan. Waduh, jadi serius banget ya. Jadi saya agak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai kita. Ya kan? Nah, kita akan dihisap. Semakin banyak kita katakanlah meninggalkan jejak, misalnya jabatan, harta, itu kan dihisap semua. Nanti kaki, tangan, mulut ini seperti kerise kan, dia nggak bisa lagi bicara ketika nyanyi lagu itu ya, Taufik Ismail itu kan, wah itu legendaris sekali kan. Luar biasa. Nah, itu kalau kita misalnya punya harta, maka hisapnya lama, kata Nabi kan begitu, kata Rasul kan. Saya bersama orang-orang miskin. Dan di pintu surga itu nanti mayoritas orang miskin yang lebih cepat sampai. Karena orang kaya lama dihisapnya. Iya, karena memang ujian kaya dan miskin itu ujian dua-duanya. Iya. Dan yang lebih banyak lulus orang-orang yang dapat ujian miskin. Iya. Yang dapat ujian kaya susah itu banyak gak lulus. Iya, dan ketika dia miskin, hisapnya nggak banyak. Betul. Karena dia kan tidak dipertanggungjawab hartamu buat apa saja dan orang nggak ada harta kan. Nah, makanya kan Abdurrahman bin Auf itu kan terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang sangat kaya sekali. Betul. Saya nonton di YouTube juga ya. Jadi bukan karena di hadis dia apa. Katanya kekayaan dia itu ketika dia meninggal itu ya kira-kira antara, saya lupa angkanya, antara 8 sampai 10 ribu triliun.
kalau dirupiahkan. Rupiahkan. Karena tentu kan zaman dulu kan orang emas seglek ngasih emas yang enggak kayak kita kan mas seupil-upil begini, kalau dia kan keping emas, dikarungin sekarung emas, ya kan. Iya. Nah, sehingga katanya segitu nilainya. Padahal dia berdoa agar dia miskin, enggak miskin tuh sampai mati. Ya Allah. Sama seperti Khalid bin Walid berdoa agar meninggal syahid di dalam perang. Ya. Tapi sudah melalui lebih dari 100 perang, nggak mati-mati itu orang, ya kan? Akhirnya matinya di tempat tidur. Iya. Nah itu kan karena bahkan sahabat beliau itu setiap berangkat perang, Bang, yang lain itu bukan dipukulin, maksudnya ditarik. Belakang, saya duluan, biar cepat matinya gitu. Iya. Tapi nggak mati-mati. Padahal ada orang yang baru masuk Islam, dia tidak sempat melaksanakan ibadah. Ya. Langsung ikut perang, jihad, meninggal, mati syahid. Padahal sholat aja belum pernah dia. Belum menjalankan syariat apapun. Jadi belum menjalankan syariat apapun, dia udah. Nah, terakhir ini, waduh, saya menganggap usia sudah 51 tahun sekarang. Walaupun casing kayak 25 ya, Bang. Ya, itu casing kan. Alhamdulillah. 51, 52 ke depan. Zaman Covid ini banyak tiba-tiba yang meninggal. Yeah. Usia 30-an meninggal. Jadi tidak mengenal yang tua, yang muda-muda pun banyak yang meninggal. Nah, ini kan juga menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana nanti ketika kita sudah meninggal, tidak ada harapan lagi. Kecuali ya tadi, anak yang soleh, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sama amal jariah kan. Ya, betul. Itu saja yang kita harapkan untuk bisa menolong kita. Tapi kalau kita lihat back to our history, waduh, rasanya banyak sekali dosa yang sudah dilakukan kan. Karena itu menurut saya ketika orang masih melihat jabatan itu sebagai sebuah kesenangan, mudah-mudahan insya Allah dijaga, saya enggak. Amin ya Allah. Ya amin. Jadi ya jabatan itu sebagai amanah saja. Kalau saya tidak kuat memikulnya, lebih baik saya tolak. Ya kan? Balik ke tadi belakang sedikit, Bang. Iya. Kan orang yang tahu Abang, yang sekarang mulai melihat Abang di YouTube, di TV dan sebagainya, banyak yang beranggapan, bertanya gitu ya, Bang Refli ini mulai agak Islami, bahasa mereka begitu. Apakah baru sekarang ini, atau memang sudah dari dulu Abang seperti itu? Saya nggak merasa bahwa saya beragama secara ekstrim sebenarnya. Saya biasa-biasa saja, karena dari sisi pendidikan, ini kan saya ini SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu sekolah sekuler semua. Sekolah umum semua, nggak ada sekolah agama kan. Ilmunya pun ilmu yang tidak agama juga. Tapi saya mengalami masa kecil yang menurut saya ya seperti halnya anak-anak kampung kan. Rumah dekat musola, setiap katakanlah di Palembang kan. Rumah dekat musola, setiap puasa kita bergembira, datang ke masjid, ya sholat tarawih, mendengarkan ceramah. Jadi saya kira hal seperti itu kan membekas karena masa kecil kan. Nah, ketika kita sekolah, ketika kita mencari penghidupan, ya mungkin kita lupa-lupa kan. Sampai sekarang juga sering lupa-lupa juga. Tapi paling tidak ada bekal untuk kesadaran. Misalnya terakhir ini saya suka sekali nonton sirah Nabi, sirah Rasul itu, sirah itu ya. Itu yang semalam saya nonton sirah tentang padang mahsyar, tentang kiamat. Ya, setelah ini kiamat kita ke padang mahsyar dikumpulkan. Bagaimana di padang mahsyar itu orang matahari itu konon katanya hanya 1 mil. 1 mil katanya di situ yang saya dengar. Jadi 1 mil di atas kepala kita. Orang itu bisa berkeringat, itu ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai kelelep karena keringat. Tenggelam. Dan tidak ada naungan kecuali yang 7 itu ya kan. Imam adil salah satunya, imam yang adil. Nah, pemimpin yang adil. Coba bayangkan ya, kalau Pak Presiden kita ya mendengarkan misalnya ceramah tentang tidak ada naungan kecuali imam yang adil. Saya membayangkan ya, misalnya kalau misalnya kejadian-kejadian yang sangat dramatis, hilangnya nyawa anak manusia seperti 6 laskar FPI dan lain sebagainya itu kan tanggung jawab pemimpin. Ada kasus Munir misalnya. Sampai sekarang tuh. Iya.
ada kasus dulu lebih banyak lagi, ada Marsina macam-macam. Apakah pemimpin itu nggak merasa bahwa dia itu akan dihisap dan semua yang kita kerjakan ya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin besar responsibility kita, semakin besar tanggung jawab kita, maka makin lama kita dihisapnya. Karena kita membawa harta yang banyak, membawa jabatan yang banyak, berarti tanggung jawab yang besar juga. Makanya sahabat-sahabat Rasul ketika menjabat itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Astagfirullah. Padahal banyak gak mau. Iya. Jadi pada saat Nabi duluan, iya, kan? Nabi meninggal, iya. Sudah Abu Bakar tidak mau, tolak. Muter-muter airnya. Ya sudah Umar kata. Umar bilang kalau masih ada Abu Bakar, aku nggak pantas kata. Iya. Nggak ada yang mau. Iya. Sampai akhirnya ya sudah. Udah deh kalau kata umat Islam waktu itu. Iya. Ya udahlah kalau nunggu yang mau susah. Mereka nggak mau semua berempat. Akhirnya ya masyarakat umat Islam sendiri yang milih ya udah Bakar dulu kan jadi pengganti khilafah waktu itu. Jadi ya itulah. Jadi kalau misalnya orang rebutan jabatan, saya kira itu bukan ajaran Islam ya. Saya merasa Islam itu adalah mencari pemimpin yang terbaik. Dan kita ya nggak usah rebutan jabatan. Jadi misalnya kalau misalnya ada pemimpin yang baik, ya carilah pemimpin yang baik itu kan. Kalau soal pemilihan langsung melalui MPR dan lain sebagainya itu cara. Esensinya adalah carilah yang terbaik ya di antara kamu. Kan kamu sudah tahu yang mana terbaik di antara kamu. Ngapain kita ngotot-ngotot untuk misalnya maju dan lain sebagainya kan, apalagi sampai harus membayar jabatan. Wah, enggak lah. Tapi kita tentu harus menjadi bagian dari orang-orang yang mengupayakan pemimpin yang baik itu. Kan begitu. Dan teman-teman sebentar Bang. Ya. Teman-teman tadi tuh sebelum podcast ini mulai, saya iseng nanya sama Bang Refli, Bang 2024 maju aja Bang jadi presiden. Jawabannya Masya Allah luar biasa. Beliau merasa masih ada yang jauh lebih baik dari beliau. Jadi sepertinya kemungkinan besar nggak akan ikut-ikutan 2024. Dan karena masih memang ada yang lebih baik. Dan dan banyak yang lebih baik, bukan ada tapi banyak. Jadi kita tidak boleh merasa. Saya kira rusaknya negara kita ini adalah dalam setiap pemilihan itu selalu banyak yang merasa lebih baik sehingga mereka menggunakan segala cara untuk mengupayakan jabatan itu, termasuk dengan membeli suara misalnya. Coba bayangkan ya, mereka nggak sadar itu dosanya minta ampun, ya kan? Ketika mereka menjabat dengan cara membeli, dengan cara berkonspirasi, maka apakah suatu negeri itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin kan? Gitu. Karena itu ya kita orang yang berkeyakinan kita harus mengupayakan pemimpin yang baik, yang tidak membeli, yang memang dipandang mampu karena dia memang mampu untuk memimpin kita kan begitu. Bukan pemimpin yang membeli lembaga survei, kemudian disponsori oleh taipan-taipan, cukong-cukong, pengusaha-pengusaha untuk membuat mereka tampil sehebat mungkin, di make up sedemikian rupa. Nah, kalau masih begitu cara mencari pemimpin kita, yakinlah negara kita tidak akan pernah menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Pasti menjadi negara yang dimurkai karena kita semua tidak mencari pemimpin yang terbaik di antara kita, tidak mencari orang yang amanah di antara kita untuk memimpin. Yang kita cari adalah pemimpin yang merekayasa elektabilitasnya, pemimpin yang menggandeng cukong-cukong, pemimpin yang membayar rakyat agar memilih dia. Nggak akan pernah baik negara ini. Jadi kita nggak boleh menyalahkan yang maha kuasa ketika kita menghadapi soal seperti itu, karena itu kesalahan diri kita sendiri. Kadang Bang, kalau zaman dekat-dekat pemilihan, wah itu spanduk di mana-mana, poster di mana-mana. Sekarang pun sudah mulai kan? Iya. Kalau pilkada lebih lucu lagi Bang. Kadang-kadang saya suka bacain satu persatu. Ada namanya pilih saya, insya Allah Indonesia maju. Saya mikir maju kemana? Jadi yakinlah pemimpin yang katakanlah mempromosikan dirinya agar dipilih bukanlah pemimpin yang baik. Wih, ini rumus baru teman-teman. Iya. Bang, ulang sekali lagi Bang.
Jadi pemimpin yang mempromosikan dirinya agar dipilih bukanlah pemimpin yang baik. Pastilah pemimpin yang menginginkan jabatan dan bisa jadi dia tidak akan amanah. Ya kan? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak menonjolkan diri sendiri, yang dipilih karena memang kinerjanya, karena eksistensi dan orang cinta, bukan karena dia merekayasa agar orang dicintai, agar orang mencintai, tapi memang betul-betul itulah kehidupan sehari-harinya dia. Iya, betul. Genuine, itu yang namanya genuine leader. Tapi dalam abad modern ini kita susah cari genuine leader. Ada yang terjun ke sawah pura-pura, ya kan? Ya. Ini penuh dengan makna ini ya kan? Cuma ya yang ngerti kan? aja. Ada yang pura-pura udah ke sawah hujan lagi ya. Hujan. Ada pura-pura merakyat, ya kan? Ada pura-pura merakyat, ya kan? Ya Allah. Ada pura-pura macam-macam lah, masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah pencitraan, kepura-puraan. Nah, karena itu menurut saya ya udah, untungnya ada media sosial seperti ini, insya Allah ya, Refli Harun tidak berambisi untuk jabatan apapun, ya kan? Dan ingin tetap berbuat baik untuk mengusahakan, ya kan, mengusahakan pemimpin yang terbaik dengan cara kita masing-masing. Kalau kita ada YouTube misalnya, ya sudah, kita siarkan di YouTube. Tapi memang sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, ya memilih pemimpin itu kan bukan seperti memilih malaikat juga, ya kan? Nanti kalau misalnya ada pemimpin di antara yang mencalonkan ada 4 misalnya, waduh jelek semua, ya nggak begitu. Kita harus cari yang paling tidak, yang keburukannya paling sedikit. Nah, itu saja istihadnya. Nah, karena itu kalau ditanya, Refli dukung siapa sekarang? Saya belum lihat apa-apa. Nanti kalau sudah ada yang nyalon, baru kita akan lihat siapa dia sesungguhnya, apakah dia mendapatkan harta dengan cara yang baik, apakah dia memang tidak dicukongi orang, didukung tidak membuat deal-deal dan lain sebagainya. Oh, katanya utopis itu pasti cukong semua. It's okay, karena itu kita cari yang terbaik ya dari yang buruk itu, atau paling sedikit keburukannya. Ya. Dan memang pemimpin itu harusnya mengikuti apa yang Nabi lakukan, Bang. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebagai piramid, Nabi memimpin tuh bukan di atas dia, tapi justru di bawah menopang. Jadi tidak dilayani oleh rakyat, tapi melayani rakyat. Nabi saja itu umat Islam kalau bertempur dulu, Bang, perang itu kekurangan kendaraan. Nabi pun itu bergantian dengan sahabatnya atau budaknya. Nabi pun naik onta atau kuda ya? Iya, naik kuda atau onta itu bergantian. Nabi pun berjalan. Bahkan sahabat pada saat dia bagiannya di atas, beliau bilang, ya Nabi Allah, sebaiknya engkau saja di atas, biar aku di bawah. Apa kata Nabi? Aku juga ingin pahala. Biarkan aku berjalan. Jangan kau ambil semua pahalanya, biarkan aku berjalan. Atau misalnya ada contoh di perang Khandak. Di perang Khandak itu kan digali parit-parit kan. Nah, saya nonton juga dari YouTube, bukan dari ini. Jadi ditanya sama Salman Al-Farisi kan, yang menginisiasi itu. Salman, di mana sudah digali semua? Sudah ya Rasul. Ada nggak bagian yang katakanlah yang punya potensi bisa dilompati? Ada di situ katanya. Tempatkan aku di sana. Bayangkan coba. Jadi memang Nabi ditempatkan di situ bersama Ali bin Abi Thalib yang masih belasan tahun. Datanglah rupanya preman, kan? Preman Quraisy yang usianya sudah 60, 70, mungkin 80 tahun. Orang zaman dulu kan, kuat dia. Orang yang biasa perang tanding. Dia ribut, dia tantang, mana yang surga yang kamu janjikan dan lain sebagainya, siapa yang berani? Karena ternyata kuda dia bisa melampaui parit yang bisa meloncati parit itu. Bisa meloncati itu. Sobat saat yang dekat Nabi Allah itu diam semua kan? Tapi jangan dikira di mana Umar dan lain sebagainya, kan itu karena itu luas ya mungkin di bagian lain. Abu Bakar mungkin di bagian lain yang
yang suka berkelahi itu di bagian lain semua, yang jago-jago itu kan. Khalid bin Walid mungkin di bagian mana? Khalid tuh sudah masuk belum ya perang Khandaq? Sudah masuk Sudah. ya? Sudah ya. Setelah Uhud dia, setelah perang Uhud. Nah, mungkin di bagian lain. Nah, di bagian itu adanya Ali. Ali mau berdiri. Diamlah kau Ali. Sampai 3 kali, akhirnya Nabi membiarkan Ali melawan orang yang sudah berpengalaman perang tanding, namanya Dawud, apa lupa sih, Amr apa gitu. Lalu Ali yang orang yang belasan tahun itu menantang perang sama dia. Ada yang bilang perangnya berlangsung cepat, ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 2 jam, wallahu alam ya. Tapi intinya adalah bahwa mereka tidak pernah takut menghadapi apapun. Dan Nabi mengambil resiko terbesar sebagai pemimpin. Menjaga tempat yang bisa dilalui. Betul. Kira-kira begitu. Bukan nyari tempat yang nyaman, bukan nyari tempat yang paling aman. Di belakang AC, yang paling wartawan. Iya, yang paling jauh enggak. Nah, sayang sekali kepemimpinan seperti itu jarang. Jadi itu kan kepemimpinan yang genuine leader, tidak dibuat-buat. Kalau sekarang, waduh, kepemimpinan yang sadar kamera semua, kan kira-kira begitu. Nah, kalau pemimpinnya modelnya begitu semua, waduh, Allahu Akbar, susah kita ya. Karena itu menurut saya kita harus betul-betul kembali kepada semangat-semangat mencontoh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Wah, ini kuno, misalnya kuno. Ya, mungkin kuno kalau kita selalu mengutip misalnya teori tentang kepemimpinan siapa dan lain sebagainya. Tapi itu kuno, tapi itulah yang genuine, ya kan? Karena dia leading by example. Dia memimpin dengan contoh. Bukan hanya sekedar teori aja. Nah, dalam konteks seperti ini, saya merasa I'm not a leader. Saya bukan pemimpin yang sesungguhnya. Karena itu cari yang lain aja dah. Kalau memang ada yang pasti ada yang jauh yang lebih baik. Kecuali nanti memang sudah Allah tunjuk. Ya, kecuali kalau misalnya tiba-tiba takdir ya kan datang kepada kita dan kita nggak boleh menolak. Iya, 10 partai langsung ke abang gitu ya. Misalnya kalau takdir itu ya, tetapi kita tidak dalam bicara konteks itu. Kita bicara konteks kepemimpinan di semua level, kira-kira begitu. Karena kan berat memimpin itu, apalagi karena gini, teori saya, kalau Anda jadi pemimpin, Anda tidak boleh lebih kaya sebelum Anda menjadi pemimpin. Nah, ini kebalik Bang sekarang, Bang. Oh, sekarang kaya semua orang. Jadi, karena tadi memanfaatkan jauh, itu dosanya jauh lebih gede lagi. Iya kan? Bayangkan, dia sudah memimpin. Oke, memimpin itu ada levelnya presiden, menteri dan lain sebagainya, bupati, wali kota, gubernur. Dia yang harusnya memikirkan rakyat, bagaimana rakyat sejahtera, rakyat itu bisa tidak kelaparan, rakyat itu tidak dibunuh semena-mena oleh aparat dan lain sebagainya. Tiba-tiba justru itu dia tidak pikirkan, atau dia pikirkan kecil saja, sedikit saja, atau tidak maksimal. Yang dia pikirkan lagi adalah cari kekayaan selama menjabat. Wah, itu saya kira makin orang tersebut barangkali banyak didoakan orang masuk neraka. Karena hadisnya Bang, hadisnya itu memang yang masuk neraka duluan itu pemimpin yang zalim. Yang zalim. Bahkan Umar bin Khattab, Imam Malik bin Hambal ditanya. Ini silakan teman-teman komen ya, kalau misalnya saya salah menyebutkan atau salah mengisahkan atau salah menyebutkan nama. Jadi pada saat ditanya, jika engkau imam punya satu doa yang pasti akan Allah kabulkan, apa yang kau minta? Aku akan meminta pemimpin yang adil. Karena kalau aku meminta harta atau jodoh yang cantik atau anak yang soleh atau solehah, itu hanya saya yang menikmati. Tapi kalau saya mendoakan pemimpin yang adil, maka semua rakyat akan menikmati hal yang baik. Jadi memang pemimpin ini nggak mudah Bang. Pemimpin ini tanggung jawabnya berat, hisabnya juga berat. Tapi yang mungkin jadi pandangan kita sekarang, kok maaf gitu ya, kayak mereka itu lupa itu semua. Ya, karena saya udah mengatakan pemimpin yang mengupayakan dirinya untuk dipilih itu pemimpin yang barangkali sebagian besar yang lupa. Karena pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang justru diminta, bukan menyodorkan diri.
bukan menawarkan diri. Iya. Nah, pemimpin yang diminta itu ya tentu pemimpin yang di antara kita pandang dialah yang terbaik. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya mentalitas pemimpin seperti itu, dia nggak usah gelisah. Dia kerjakan saja. Nggak usah dia cari pencitraan dan lain sebagainya, menyewa lembaga survei biar dia surveinya tinggi dan lain sebagainya. Pemimpin seperti itu cukup bekerja sebaik-baiknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya menjadi pemimpin, jadilah, ya kan? Cuma satu yang kita lupa. Kalau zaman Rasul rasanya sahabat, mereka tidak mendoakan dirinya menjadi pemimpin. Karena itu berat hisapnya. Betul. Kalau kita kan, wah mendoakan mau menjadi ini, menjadi itu. Wallahu a'lam, wallahu akbar, ya kan. Kalau yang begitu, ya luar biasa hisapnya makin banyak, hartanya kemudian makin banyak, makin panjang hisapnya. Jadi saya kira memang ya, tapi kita nggak boleh skeptis, ya, tetap. betul, setuju sekali. Jadi nggak ada yang namanya kehidupan itu, waduh saya cuma mau memikirkan akhirat, nggak mau dunia, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita juga kalau misalnya pengen mengupayakan surga bagi diri kita sendiri, yang paling baik adalah mengupayakan juga surga bagi teman-teman kita, kan begitu. Tapi ini kan saya ngomong begini malu, cuma teorinya doang tuh susah. Saya berharap sobat era sekalian ya, kenal dengan Ustadz Dewa ini ya, misalnya, dan orang-orang baik lainnya. Suatu saat misalnya di akhirat kelak, ya kan, ketika kita ditentukan neraka dan surga, kalau Ustadz tidak bertemu saya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanyakan kok Refli Harun nggak di sini. Nah, mudah-mudahan dengan syafaat istilahnya ya, syafaat dari Ustadz Dewa. Bukan syafaat dari Nabi. Kalau dari Ustadz apa? Semacam apa? Ada namanya syafaat juga. Syafaat juga. Syafaat yang kita harapkan itu adalah dari Nabi. Tapi sesama penghuni surga itu bisa, juga. Iya. Dan saya juga akan minta hal yang sama. Syafaat juga. Iya. Ya, memang yang kita harapkan syafaat dari Nabi. Tapi kan kadang-kadang kalau kita bicara siapa kita, ya kan? Kalau misalnya mengingat Rasul juga jarang misalnya kan. Salawat susah dan lain sebagainya. Bisa dihitung sehari berapa kali kita salawat Allah. Bagaimana kita kemudian kita minta syafaat. Tapi kita doakan yang sebaik-baiknya kan. Insyaallah. Nah paling tidak dengan teman yang terdekat dari kita, ya kan. Teman yang soleh, teman yang selalu mengingatkan ibadah. Ya gitu. Karena ibadah ini kan ibarat gelombang. Kadang naik, kadang turun, naik turun. Kalau naik terus itu enak kita. Ini kan naik turun kan. Kesadaran itu sudah istiqomah namanya. Iya. Belum masih naik turun. Dan memang keimanan kita kayak gitu, Bang. Iya. Tapi kalau misalnya saya korek sedikit. Iya. Ada nggak selama Abang mungkin dulu kuliah, sekolah, cita-cita untuk ngambil hukum itu pernah kepikiran atau kapan Abang punya cita-cita untuk? Enggak, sebenarnya ya, saya ketika SMA, saya tahu bakat saya itu di ilmu sosial. Tapi biasanya anak sosial itu anak yang kelas 2, kira-kira begitu. Kalau sama IPA. Kalau sama IPA. Nah, zaman saya bukan IPA IPS. Saya nggak tahu dulu A1, A2, A3. A1 fisika, A2 biologi, A3 itu ilmu sosial. Bahkan ada A4, tapi di sekolah saya nggak ada A4, itu bahasa gitu ya. Nah, saya dapatnya A1 karena nilainya cocok, bagus. Fisika. Ya, fisika. Tapi saya tahu itu bukan bidang saya, bukan passion saya. Stop. Sebentar. Oke. Dari awal saya kenal Bang Refli, pertama tanggal lahir sama bulan sama. Saya sama Bang Refli ini lahir sama, 26 Januari. Tahunnya beda, cuma beda 2 tahun kita Bang. Beda 2 tahun ya. Beliau 90, saya 92. Amin ya Allah. Itu satu. Kedua, pola pikir. Walaupun ini jauh saya baru S2, saya SE AKMM CIA dan saya cuma bidang ekonomi.
Bang Refli ini seorang profesor S3. Tapi kok cara berpikir saya ngelihat sama. Itu kedua. Ketiga saya baru dengar lagi nih. Masuk IPA berarti kan? Kalau bisa dibilang IPA. Iya. Tapi nggak merasa di situ. Iya. Saya pun begitu. Saya masuk kelas IPA unggulan. Mungkin teman-teman saya di SMA 4 Bekasi tahu IPA 3 IPA 2 kalau nggak salah, atau 3 IPA 1. Saya masuk di situ karena itu cuman ranking 1 2 3. Oke. Masuk situ dan saya minta pindah ke IPS. Oke. Dan saya masuk kelas IPS terbaik waktu itu. Sama ranking 1 2 3 juga, tapi yang mau ngambil IPS. Saya ngobrol sama abah kayak ingat masa lalu aja. Tapi saya tidak memutuskan secara ekstrim. Karena saya tahu bahwa anak IPS itu kadang-kadang lingkungannya tidak terlalu baik. Betul. Ya kan? Akhirnya saya memutuskan mengambil biologi A2. Tapi ketika ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi, ya kan? Saya memilih IPC. IPC itu ilmu pengetahuan campuran. Tapi saya ambil 2 IPS, 1 IPA. Itu pun apa yang saya ambil? 1 hukum UGM, pilihan pertama, padahal saya A2. 1 hukum UGM. Yang kedua hukum Unsri. Yang ketiga, yang ketiga psikologi Unpad. Bayangkan saya ambil itu. Padahal kalau saya misalnya tidak lolos pilihan kedua, nggak mungkin dapat pilihan ketiga. Iya. Karena grading pilihan ketiga itu lebih tinggi. Ya. Tapi saking saya itu memang hanya membuat formalitas saja, karena A2 nggak mungkin ikut IPS. Tapi IPC boleh. Iya. Campuran kan? Campuran boleh. Tapi kalau ikut A2, ikut IPS saja nggak boleh. Makanya saya tetap masukkan itu, tapi saya ambilkan itu psikologi Unpad yang itu termasuk ilmu alam hitungannya, bukan ilmu sosial, psikologi Unpad waktu itu. Jadi, alhamdulillah saya mendapatkan pilihan pertama Fakultas Hukum UGM. Hukum UGM. Ya. Itu gitu. Ada wahyu atau gimana? Apa yang abang rasain? Karena kalau kalau zaman abang, zaman saya, zaman saya deh terakhir deh, sebelum ada UN kan, ujian nasional ini kan saya angkatan milenial, angkatan 2000, 2001, 2002, itu kan terakhir tuh, menjelang ujian nasional. Jadi saya masih EPTA, saya masih EPTA, masih EPTANAS, dan yang namanya kampus negeri susah bang, makanya saya swasta. Nggak bisa negeri. Cuman secara pengalaman saya lebih pengalaman. Karena orang-orang yang masuk universitas swasta pasti pernah ujian negeri. Yang negeri belum tentu pernah ujian swasta. Jadi kalau abang yang dulu abang rasain bisa masuk di hukum UGM? Ya gini, sebenarnya lebih, benar-benar lebih pada anugerah yang maha kuasa, bukan karena kepintaran saya. Kenapa saya begitu? Jadi sebenarnya saya ini lucu. SD, SMP, SMA itu pernah up and down. Jadi pernah dianggap pintar, tapi pernah jeblok gitu. Tapi in general orang menganggap saya pandai sebenarnya. Cuma namanya pelajaran kadang-kadang kita nggak suka, nggak cocok sama gurunya, malah takut sama gurunya, nggak masuk pelajarannya. Akhirnya nggak bagus jadinya. Tapi ketika saya mau tamat itu, kebetulan kakak ipar saya dan kakak kandung saya di Amerika. Dia bilang, kalau nggak lolos perguruan tinggi negeri, itu ke Amerika aja. Waktu itu ke Amerika relatif gampang. Cukup ongkos, di sana bisa kuliah. Bisa kuliah dengan, tentu cari tambahan-tambahan. Kan kalau dulu tahun 89 saya tamat kan belum ada yang namanya September 11 dan lain sebagainya, kan? Belum ada yang war on terrorism seperti sekarang ini. Islamofobia juga belum marak. Waktu ketika saya bulan puasa, ada satu kejadian yang saya nggak ngerti ya. Jadi waktu menunggu waktu tes itu kalau nggak salah bulan puasa atau sebelum puasa, saya nggak tahu yang jelas. Tapi waktu pengumumannya bulan puasa. Bulan puasa atau setelah puasa ya? Setelah puasa kayaknya pengumumannya. Karena
Tapi waktu di bulan puasanya itu, saya itu sering sholat. Sholat yang saya hajat. Iya, sholat hajat yang Istiqoroh. iya, sholat hajat pokoknya. Hajat, Pokoknya yang lama sekali bacanya saya lupa sampai. sholat tasbih. Ya kurang lebih lah Iya. kayak seperti sholat tasbih itu Ya, juga. itu lama itu. Lama Walaupun sekali. 2 rakaat tapi Iya. setengah jam lebih. Iya, jadi saya sholat tasbih berapa kali dan ada juga sholat hajat yang diajarkan kiai sana Iya. kan. Lalu pernah saya mau nonton sepak bola, nunggu kira-kira pertandingan itu jam 2 malam dini hari. Lalu begitu saya lagi sholat sunnah, ya kan? Sunnah, tiba-tiba saya melihat orang yang lewat. Seseorang yang lewat dengan baju yang jubahnya yang agak kena angin sedikit gitu ya. Sedikit gitu dalam itu, dan itu saya sadar. Bukan tidur. Enggak tidur. Sadar. Ya, Karena nunggu bola. Iya, bukan lagi sadar, nggak, orang sama sekali nggak ngantuk. Jadi orang itu keluar ke dapur, ya kan? Saya bilang, wah ini rupanya Muliso. Muliso itu adalah sepupu saya yang tinggal di sana sampai sekarang ya. Laki-laki. Perempuan. Namanya Muhliso. Nah, Ini udah deh, nggak usah dibahas. Ini nama yang unik soalnya, perempuan namanya Muhliso. Iya. Itu saudara ya. dari Bang Refli. Iya. Dan itu berarti yang lewat depan abang itu perempuan berarti? Iya, bukan di depan. Ya mungkin saya di sini agak sana sedikit lah. Oh, berarti apa ya? Sekilas. Ya. Sekilas. Ya, oke. Sekilas, tapi dalam sekilas itu saya ya sadar benar kalau ada orang lewat. Iya. Begitu saya bilang dalam hati saya setelah saya sholat itu, wah Malaysia sudah bangun jam sekian kan untuk mau sahur kan. Iseng-iseng saya ke dapur. Begitu saya ke dapur gak ada orang. Saya bukannya takut, ya kan? Penasaran? Bukan. Oh, kirain Saya penasaran. berdoa. Langsung berdoa. Berdoa karena pada waktu itu malam-malam ganjil. Jadi malam kedua 10 sudah 20. terakhir. Iya, 10 terakhir. Masya Allah. Jadi waktu itu malam-malam ganjil. Jadi ya saya berdoa aja. Nah, salah satu doa saya itu adalah tidak memalukan keluarga untuk UMPTN ini. Karena saya di kampung itu terkenal kuper, jarang main, jarang apa. Tapi ketika kelas 3 SMA prestasi saya jeblok, nggak karu-karuan. Karena sudah mulai ada pemberontakan, ya kan? Eksistensial gitu-gitulah. Paham. Tapi tidak destruktif. Saya bantu bikinin bulletin SMA lain gitu-gitulah. Iya, jadi sudah mendapatkan uang bikin bulletin gitu-gitu. Nah, akhirnya tidak menarik sekolah itu udah nggak karu-karuan. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu berdasarkan based on feeling aja. Nah, saya cuma dibilangin saudara saya yang di Amerika, kalau nggak lulus universitas negeri ya ke Amerika aja. Udah. Nah, saya nggak mikir. Jadi saya berdoanya itu nggak pernah saya minta lulus UGM, itu enggak. Yang saya minta tidak memalukan keluarga. Allah. Iya. Jadi selain saya yang tadi berdoa yang tadi juga yang sering sholat itu hajat, sholat tasbih gitu-gitu, rajin di situ. Dan memang Tuhan kan bilang, mintalah kepadaku pasti akan dikasih kan, akan kuberikan. Jadi saya merasa itu aja. Gitu. Jadi merasa bahwa di situlah jalannya gitu. Jadi saya kira itu lebih pada karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau sedikit disimpulkan ya, abang pernah punya jabatan, tapi jabatan ini nggak bikin abang lupa. Justru insya abang Allah. Ya, justru abang boleh nanya sedikit ya sih bang? Iya. Abang selama menjabat berarti 5 tahun lebih kan? 5 tahun lebih. Makin kaya makin miskin bang? Saya Ustaz harus tahu, saya kan ada profesi lain. Jadi selain saya punya profesi sebagai komisaris utama, saya juga advokat. Nah, sebagai advokat, saya bukan termasuk advokat yang suka cari-cari perkara. Ya kan? Insya Allah nggak pernah saya misalnya nyogok hakim gitu itu nggak pernah. Jadi teman-teman, saya pernah lupa tapi saya masih ingat sekali kata-katanya Bang Refli. Saya nanya, Bang, jadi pengacara kan banyak duit.
Ya, kita pernah dengar ada saudara apa inisial GT, kita temuin di sana di dalam penjara. Dia sampai bayar lawyernya itu 15 juta, teman-teman. 15 miliar. 15 juta, Bang. Hah? US dollar. US dollar, ya. 15 juta US dollar. Iya. Berarti pengacara banyak duitnya ya. Kita lihat semua banyak pengacara yang jarinya begini-begini juga duitnya banyak kan? Iya. Tapi saya pernah tanya, Bang, yang kayak begini, yang punya masalah kayak begini kan orang-orang berduit dan kebanyakan punya masalah. Jawaban beliau tau nggak apa? Saya nggak mau bela orang salah. Itu juga tanggung jawab kan, Bang? Iya. Jadi misalnya ya, saya tidak mungkin membela koruptor. Jadi walaupun saya misalnya diminta membela koruptor nggak mau, diminta jadi ahli nggak mau, ya kan? Ya, saya hanya mau sekarang ini cuma beracara di Mahkamah Konstitusi aja. Hanya di MK. Ya, kenapa di MK? Karena di MK itu kan tidak terkait dengan kasus-kasus pidana perdata, tapi kasus yang terkait cuma pemilu dengan undang-undang saja, judicial review. Nah, DMK ya relatively jauh lebih baik dibandingkan pengadilan-pengadilan lain yang melibatkan banyak sekali institusi penegak hukumnya. Wah, itu banyak intrik juga, Bang ya. Banyak intrik, banyak main sana, main sini dan lain sebagainya. Daripada kita tambah dosa, ya kan? Maka lebih baik kita memilih kasus. Nah, kasus yang kita pilih adalah kasus yang tidak menyebabkan kita harus menyuap, harus membayar, harus memberikan sejumlah uang. Rusuh. Jadi insya Allah saya selama menjadi lawyer, menjadi advokat itu nggak pernah bayar hakim. Gitu. Bahkan pernah membongkar hakim yang nakal, pernah bahkan. Mas Akil Muhtar kan akhirnya dipenjara seumur hidup kan. Boleh nyebutin nama ya? Kan udah bersalah kan. Okay. Udah dinyatakan bersalah. Jadi nggak kena delik. Oh enggak, karena dia kan sudah faktual kan. Maklum teman-teman, buta hukum. Saya takut nyebutin nama ini, makanya tadi saya kalau yang sudah fakta nggak apa-apa. Misalnya dia sudah divonis karena melakukan tindak pidana korupsi nggak ada masalah. Tadi saya pakai inisial GT. Oke, ya. Itu sebut nama boleh itu? Gayus Tambunan. Boleh. Iya, boleh. Nggak ada masalah kan? Iya, karena sudah sudah inkrah. Bukan fitnah ya. Bukan fitnah. Oke. Saya ngerti dikit-dikit teman-teman. Jadi saya berharap. Tapi ya tapi tadi kan tidak terlalu, masalahnya kan masalah privat tadi. Saya cabut lagi omongan, harusnya nggak perlu disebutkan karena masalahnya itu masalah privat ya, tadi. Nanti di-cut ya. Nanti ada cut, tenang. Iya, masalah privat. Man. Iya, masalah privat. Insyaallah. Ntar aku selidiki. Iya, itu betul. Ya. Soalnya tadi ngomong nominal. Iya, masalah privat. Insyaallah nanti dihapus teman-teman. Jadi terakhir nih, Bang. Perlu nggak sih dalam kepemimpinan, dalam dunia abang, hukum? Sebenarnya saya nggak perlu nanya ini karena saya pasti sudah bisa jawab, tapi saya pengen limpahkan pertanyaan ini ke abang. Perlu nggak dia mengerti tentang agama? Ya sangat perlu. Jadi gini, saya ingin mengatakan. Karena banyak yang bilang jangan campur aduk kan abang, jangan campur aduk agama. Agama ya perkara sholat di masjid. Itu. Nggak ada perkara hukum, politik, nggak ada urusan di luar masjid. Itu jangan campur aduk. Makanya agama. Hancur negara itu. Karena orang yang menjalankan profesi tanpa panduan agama. Kan begitu. Jadi ibarat orang yang berjalan di malam gelap. Gerabak gerubuk bisa tabrak sana tabrak sini untuk mencapai tujuan. Tapi kan kalau misalnya kita ada panduan center, ya insya Allah kita nggak tersesat. Kita bisa ke titik yang ingin kita tuju. Nah, karena itu menurut saya memang dalam profesi apapun pelajaran agama itu menjadi penting. Ya, agama apa aja? Tentu ajaran tentang kebaikan-kebaikan kan. Betul. Nah, dalam agama itu apa sih yang kita pelajari misalnya, ya kan? Hal yang paling penting adalah kecil sekali misalnya, tidak merugikan orang lain. Anda boleh mencari keuntungan bagi diri Anda sendiri, tapi tidak dengan cara merugikan orang lain. Kan itu kan kecil kan? Itu di Islam nomor 1 tuh. Iya kan? Tidak merugikan orang lain.
Itu tingkatan paling dasar. Iya. Tingkatan berikutnya adalah punya manfaat buat orang lain. Ya. Jadi kalau Anda misalnya tidak punya manfaat bagi orang, tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal Anda tidak merugikannya orang lain. Nah, kalau misalnya kita menjalani profesi memberikan manfaat tidak, malah kita merugikan orang lain, wah itu benar-benar kita dosa besar. Saya kasih contoh gini misalnya. Sekarang ini kalau dalam dunia hukum itu kan kita mengupayakan sebuah keadilan hukum. Bagaimana hukum ini tegak seadil-adilnya, oke? Tapi tidak semua kita memiliki kemampuan kan untuk ngomong. Ngomong tentang pembunuhan 6 laskar FPI aja takut semua kita, ngeri-ngeri sedap. Betul. Karena takut diintimidasi, takut pada buzzer-buzzer ngomong sebenarnya ingin mempolisikan kita dan lain sebagainya. Abang juga banyak kan. Iya, sebagai manusia kita punya rasa takut. Tetapi pilihannya dua. Kalau Anda nggak berani, ya Anda jangan ikut jelek-jelekan. Itu dia. Jadi, betul sekali. kalau Anda nggak berani, ya Anda jangan bela yang zalim. Iya. Ya kan? Diam aja. Dengan hati yang menolak, itu masih mending. Tapi yang kacaunya adalah, sudah Anda tidak mau bela orang yang dilemahkan, dibunuh, dihilangkan nyawanya, Anda malah ikut-ikutan bela yang zalim. Wah, itu menurut saya mudah-mudahan Allah menyadarkan menyadarkan mereka kan. Jadi kita itu dalam insting kita, kalau kita di bidang hukum, kita harus bela yang lemah. Yang lemah dan yang dilemahkan. Gitu. Itu insting kita, harus begitu. Makanya saya nggak mau membela koruptor misalnya. Karena mereka bukan orang yang lemah. Bukan orang yang lemah dan yang dilemahkan, bukan. Dan memang itu yang tadi Abang sebutkan ini prinsip Islam, Bang. Membela yang lemah dan yang dilemahkan. Iya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, Allah itu ada di tempat orang-orang miskin, yang termasuk lapar, dia kan, yang lemah. Saya bersama orang miskin kan. Iya. Nah, orang miskin, orang lemah. Karena itu menurut saya semua profesi itu harus mengerti dan berpedoman pada agama. Contoh lagi ya misalnya ya. Agama itu menurut saya mengajarkan sebuah keseimbangan. Keseimbangan. Termasuk keseimbangan alam. Saya kira banyak ayat-ayat tentang keseimbangan. Cuma saya nggak bisa mengutipnya. Nah, kalau misalnya keserakan merasuki diri manusia, maka keseimbangan alam itu akan rusak. Maka di situ akan terjadi banjir, akan terjadi longsor, akan terjadi gempa dan bencana lainnya. Makanya itu ada kausalitasnya secara alamiah. Memang itu semua qadrallah ya kan. Tapi kan Tuhan kan tidak memberikan begitu saja. Tuhan kan memberikan itu sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah pengetahuan kan. Jadi bencana tuh bukan gara-gara Allah lagi iseng gitu. Iya, ada sebab akibatnya. Gitu. Iya, ada sebab akibatnya. Nah, kalau misalnya kita menjalani profesi hanya taunya cuan, maka yang kita pikirkan adalah cuan itu. Kita tidak berpikir bagaimana kita mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik. Bagaimana kemudian tidak merugikan orang lain, tidak menggusur orang lain, tidak mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Nah, di Republik Indonesia ini misalnya, wah, tanah luar biasa ya kan? Misalnya tanah luar biasa dikuasai oleh orang-orang yang itu aja. Saya lupa angkanya. Yang jelas berapa gelintir orang menguasai berapa persen tanah di Republik ini. Nah, itu saja udah nggak benar kan? Itu. Ya kan? Dari konsep keadilannya itu udah nggak benar. Nah, karena itu saya kira setiap profesi apapun ya harus ada landasan nilai-nilai agama. Termasuk di bidang Abang sebagai apalagi pemimpin, insya Allah suatu saat. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Jadi teman-teman, banyak yang kita petik hari ini dari obrolan singkat, obrolan santai, obrolan sederhana dengan yang beda kasta ini. Satu profesor, saya masih S2, belum nyampe. Tapi saya belajar banyak hal. Dan saya mau sampaikan ini sebelum saya tutup.
jika kita belum bisa mengucapkan yang baik untuk orang lain, maka kita jangan ucapkan keburukan kepada orang lain. Jika kita belum bisa punya manfaat kepada orang lain, paling tidak kita tidak menyulitkan orang lain. Dan terakhir, jika kita belum bisa membahagiakan orang lain, lebih baik kita tidak bisa atau tidak usah membuat orang lain menangis. Jadi pemimpin yang baik, jadi orang yang baik, jadi orang yang tidak menyusahkan orang lain, dan yang paling penting menjadi orang yang punya manfaat buat orang lain. Insyaallah. Amin. Makasih Bang Refli. Ya, waktunya. Ustaz, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hal-hal yang baik. Amin. Ya, dan kita termasuk orang yang beruntung Insyaallah. mendapatkan surganya. Insyaallah. Dan kita sambil menunggu drama-drama berikutnya, drama-drama yang selalu akan Bang Refli bahas di podcast-podcast dan reportnya beliau. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Teman-teman, nanti kita jumpa lagi di episode Japri lainnya, insyaallah. Dan jangan lupa untuk tetap jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.